in lam taqta'hu qata'aka. Kalau engkau tidak menggunakan waktu itu untuk memotong-motong kebaikan, artinya kau lakukan kebaikan, maka waktu tersebut akan memotong dirimu. Maka kita lihat di paragraf kedua, disebutkan oleh penulis, kebenaran mengandung rasa pahit dan berat bagi jiwa, serta menyengsarakan jiwa setelah terpenuhnya syahwat dan keinginan. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bis syahawat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu dipenuhi oleh perkara yang tidak disukai oleh jiwa, sedangkan neraka itu diselimuti oleh syahwat. Maka kita harus mengerti ma'asyirah al-muslimat bahwasanya kalau ternyata jiwa kita tersebut merasa berat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau jiwa kita merasa sungkan, merasa sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bertanda adalah jiwa kita sudah dipenuhi dengan syahwat dalam perkara-perkara dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahur rahman, dia mengatakan, ajma'a uqala'ul ummah, seluruh orang yang cerdas dari umat ini, seluruh orang yang cerdas dari semua kalangan umat bersepakat, anna ar-raha la tudraku bir-raha, bahwasanya sifat istirahat, waktu istirahat itu tidak boleh, tidak bisa didapatkan dengan beristirahat. Siapa yang ingin santai di kemudian hari, dia tidak bisa santai saat ini. Wa anna man athara raha atathu anna an-na'im la yudraku bin na'im. Kata beliau bahwasanya kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan jasad yang merasa nikmat saat ini. Artinya apa? Kalau kita di akhirat ingin merasakan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan terbedaya dengan nikmat dunia. Wa anna man athara raha atathu raha. Siapa yang mengutamakan, lebih mementingkan istirahat di dunia, dia santai dan selembel di dunia, maka dia tidak akan beristirahat di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu, keinginan hawa nafsu itu tidak sejalan dengan keinginan Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan jiwa itu memiliki sifat malas. Akan tetapi jika dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, maka dia akan tunduk dan pasrah. Ini harus kita mengerti ma'asyarul ummah, bahwasanya asal dari sifat jiwa itu malas. Asal dari sifat jiwa itu tidak ingin bergerak dalam kebaikan. Tetapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan. Kalau kita membiasakan kebaikan demi kebaikan, maka jiwa tersebut akan tunduk pada kita. Berkata seorang penyair, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Jiwa manusia itu jika dimotivasi untuk lebih baik, maka niscaya dia mampu untuk lebih baik. Namun jika terbiasa dengan hal yang kecil dan remeh, maka dia akan mudah merasa cukup. Kita lihat jiwa kita masing-masing. Bagaimana motivasi kita terhadap kebaikan? Bagaimana motivasi kita untuk meraih ridho dan restu Rabbul Alamin? Bagaimana motivasi kita untuk menggapai surga Allah Azza wa Jalla? Kalau ternyata kita puas dengan jiwa yang cukup mendapatkan poin-poin remeh dari kehidupan dunia, hal yang fana dari kehidupan yang sementara, maka kita tidak akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang sukses dengan kehidupan dunia, tanda kutip, mendapatkan pundi-pundi dunia. Kenapa mereka bisa sampai di level itu? Karena mereka membiasakan jiwa mereka untuk mendapatkan level yang tertinggi. Asal dari jiwa malas, asal dari jiwa ingin bersantai. Tetapi kalau kita terus biarkan jiwa itu bersantai, hanya perkara yang remeh yang kita dapatkan, ma'asyarul ummah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, beliau menyebutkan dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, beliau menyebutkan jiwa itu mempunyai dua. Jiwa itu memiliki dua sifat yang dia condong kepadanya dan menghalangi seorang hamba dari ketaatan. Jadi jiwa itu mempunyai dua sifat. Dia condong kepada syahwat pertama,
Sifat yang keduanya adalah menghalangi seorang hamba dari ketaatan. Itu jiwa. Makanya kita harus tahu bahwasanya di antara jihad yang paling besar yang dilakukan seorang hamba adalah jihad menaklukkan hawa nafsunya. Maka orang yang mengendalikan jiwanya sesuai batasannya hingga tidak melampaui perkara yang dihalalkan kepada perkara-perkara yang diharamkan, tidak meninggalkan ketaatan, maka hal ini dikategorikan sebagai jihad. Dia malas hadir di majelis ilmu, tapi dia paksakan hadir di majelis ilmu. Itu jihad. Dia merasa sedikit rumit kalau setiap ada tamu dia harus memasang kembali jubahnya, menutup auratnya dengan sempurna. Tetapi yakinlah kalau dia lakukan itu karena Allah, itu jihad. Dia merasa beban menasihati orang, tetapi dia terus bersabar dengan hal itu. Kalau dia lakukan karena Allah, maka itu jihad. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Fudalah Ibnu Ubaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mujahid, seorang mujahid sejati itu adalah man jahada nafsahu fi sabilillah azza wa jalla. Dia berjihad, menundukkan jiwanya untuk tunduk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita membatasi jihad hanya di medan perang. Karena jihad banyak versinya di dalam Islam. Dan tidak mungkin seorang hamba bisa menaklukkan musuh di medan perang kalau dia tidak bisa mengalahkan jiwanya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah azza wa jalla. Seorang mujahid sejati adalah seorang yang menundukkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang kemudian dia menundukkan jiwanya di jalan Allah, kemudian dia mati dalam ketaatan itu, maka dia adalah seorang yang syahid di jalan Allah dengan makna yang diinginkan secara global oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Battal berkata dalam Fathul Bari, dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumur rahman, dia mengatakan jihadul mar'i nafsahu wal jihadul akmal. Jihadnya seorang hamba melawan dirinya sendiri adalah jihad yang paling sempurna. Karena apa? Karena dirinya selalu memotivasi dia untuk kepada dosa. Dirinya selalu menuntut dia untuk malas bergerak dalam ketaatan, tapi cepat dalam kemaksiatan. Ketika seorang hamba sudah bisa memerangi jiwanya, melawan hawa nafsunya, mengekang keinginan dirinya dan syahwatnya, maka itu adalah jihad yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa melawan jiwanya tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar, ma'asyiral muslimat, belajar dan terus belajar, hadir dan terus hadir di majelis ilmu. Kita tidak pungkiri kita masih statusnya manusia yang bolak-balik dalam dosa, jatuh bangun dalam kemaksiatan kepada Allah. Tetapi kita hadir di majelis ilmu agar ketika kita lalai sudah jauh, tersesat sudah begitu lama, maka kita bisa disentuh kembali oleh cahaya ilmu. Karena ilmu akan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang akan membuat seorang hamba untuk menahan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 40 dan 41, Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang-orang yang takut kepada Rabbnya, dia menganggap besar Rabbnya Azza wa Jalla. Karena rasa takutnya tersebut, dia menjadi menahankan dirinya dari keinginan mengikut hawa nafsu. Maka apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali. Siapa yang ingin menjadi orang yang sukses, menahan hawa nafsunya, mengekang gelora syahwatnya, maka hendaknya dia berusaha menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan musuh itu ada 3, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Musuh itu ada 3. Yang pertama, ini dicetakan terjemah ada kesalahan, dicoret diganti dengan yang lain. Yang pertama adalah musuh kita di dunia.
Jadi musuh itu ada 3. Di situ disebut manusia atau dunia. Maksudnya di situ adalah musuh dari kalangan manusia. Jadi musuh ada 3. Pertama, musuh dari kalangan manusia. Kedua, syaitan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sya'ir. Karena syaitan mengajak pengikutnya untuk masuk neraka. Musuh yang ketiga, dan ini pembahasan kita, adalah jiwa kita sendiri. Dan harus kita akui bahwa musuh dari kalangan manusia kita bisa melawannya. Musuh dari syaitan terkadang kita mengerti. Tetapi kalau musuh itu adalah jiwa sendiri, ingin ini, ingin itu, terkadang kita susah untuk menolaknya. Terkadang kita berat untuk melawannya. Terkadang kita tak mampu untuk mengalahkannya. Maka jiwa kita sendiri harus kita ketahui, jiwa kita adalah musuh. Letakkan di pelupuk mata kita, jiwaku adalah musuhku. Dia selalu menyuruhku malas. Dia selalu menyuruhku untuk maksiat. Dia selalu menyuruhku untuk membangkang. Dia selalu menyuruhku untuk melakukan keburukan ini dan itu. Kalau kita sudah konsepkan ini, walaupun kita penuh kelalaian, selama kita masih ingat bahwa jiwa kita adalah musuh diri kita sendiri, maka lambat laun kita akan mengalahkan jiwa kita tersebut. Beliau menyebutkan jiwa dikatakan sebagai musuh bagi pemiliknya karena senantiasa mengajak kepada kesenangan dan hal-hal yang memuaskan keinginan, tetapi hal itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Allah mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Faqad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Dia sucikan jiwanya dengan taubat. Dia sucikan jiwanya dengan istighfar. Dia sucikan jiwanya dengan taat. Dan merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan maksiat. Dan dia enggan dan sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan jiwa yang pertama dari kesyirikan. Pensucian jiwa yang paling besar adalah mensucikan diri dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan keyakinan berlebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika dia ingin mensucikan dirinya, pertama sucikan akidah. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk itu Allah ciptakan dirinya sehingga ada di dunia ini. Yang kedua adalah mensucikan dirinya dari semua perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu disebut dalam bahasa agama dengan muhdatsat atau bid'ah. Karena semua yang tidak diajarkan oleh Nabi itu mengotori jiwa. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan, mensucikan jiwanya dari dosa-dosa besar selain kesyirikan dan kebid'ahan. Selain kesyirikan dan kebid'ahan, dia harus suci jiwanya dari dosa-dosa besar. Dan yang keempat adalah dia sucikan jiwanya dari kemaksiatan dan keinginan kotor hawa nafsunya. Dari kemaksiatan dan keinginan kotor hawa nafsunya. Karena dengan tazkiyatun nufus, syaitan dapat ditundukkan dan surga akan dapat diraih dengan izin Allah Rabbul Alamin Subhanahu. Tidak ada kerugian yang lebih besar dibandingkan seorang yang merugi jiwanya, padahal jiwanya mampu untuk menjadi orang yang mulia. Tetapi karena dia tidak mau menahan hawa nafsunya, tidak mau memerangi jiwanya yang salah, maka dia menjadi orang yang merugi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam As-Zumar ayat 15. Allah mengatakan, "Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugi dirinya sendiri dan merugi keluarganya. Apa itu? Pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala dzalika huwal khusranul mubin." Ketahuilah bahwa hal itu adalah kerugian yang nyata. Makanya
Seorang penyair mengatakan, beliau sebutkan di sini, ma lama nafsi misluha liya laimun wala shadda faqri mislu ma malakat yadi. Kata beliau, ini bagus sekali. Tidaklah mencela jiwaku semisal jiwaku sendiri. Artinya tidak ada yang pantas mencela jiwaku kecuali aku sendiri. Dan tidaklah menutupi kefakiranku semisal harta yang dimiliki oleh tanganku sendiri. Maksudnya apa? Jangan berharap kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Maksud beliau di sini adalah dalam urusan akhirat, yaitu tidaklah pantas untuk kita cela kalau kita tidak selamat di akhirat kecuali diri sendiri. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak ketika Allah hisab kita, ketika Allah tanya kita, ketika Allah Subhanahu wa taala interogasi kita, kecuali bekal yang kita siapkan saat ini. Seorang yang fakir, seorang yang butuh memenuhi kehidupan dunianya, jangan banyak berharap untuk pemberian orang lain, tapi bekerjalah, carilah sebisanya untuk menutupi kebutuhan tersebut. Karena yang paling bisa mencukupi diri itu sendiri adalah diri itu sendiri. Seorang jiwa itu jangan menunggu syafaat dari orang lain. Saya berharap hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi. Saya berharap hari kiamat teman saya duduk di majelis ini bisa memberikan manfaat. Benar, insya Allah. Kita berharap syafaat Nabi. Kita berharap syafaat teman-teman kita yang saleh. Tetapi yang paling berhak untuk kita andalkan siapa? Diri sendiri. Karena diri sendirilah yang tahu tentang kekurangan, dan teman kita yang kita harapkan tadi belum tentu dia menjadi orang yang selamat pula. Makanya berkata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Hitunglah amal saleh kalian dan amal buruk kalian, sebelum kalian kelak di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik hitung-hitungnya sekarang. Wazinu qabla an tuzanu. Kata beliau, timbanglah amal baik kalian dan amal soleh kalian. Kira-kira mana yang lebih banyak? Sebelum nanti amalan tersebut di hari kiamat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya kita harus segera koreksi diri, menimbang amalan kita? Kata beliau, fa inna ahwana 'alaikum bil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Karena kalau kalian ingin hisab di hari kiamat itu mudah, tidak sulit, maka syaratnya kalian harus menghisab diri sejak berada di dunia. Dan beliau mengatakan, wa tazinu lil 'irdil akbar yawma la tu'radun yawma la takhfa minkum khafiyah. Karena pada hari kiamat itu akan dipampangkan amalan dan engkau akan dihisab di sebuah hari yang tidak ada keburukan pun kecuali akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral al-muslimat yang Allah muliakan, jiwa kita harus sering kita ajak bicara. Wahai jiwaku, kemana arahmu? Wahai kakiku, kemana langkahmu? Wahai mataku, apakah engkau benar ingin melihat wajah Allah? Wahai tubuh, benarkah engkau ingin bersanding dengan Rasulullah? Wahai mulutku, ingin merasakan nikmatnya makanan dan minuman di surga Allah? Kalau engkau ingin itu, kenapa engkau lebih mementingkan syahwat daripada taatan kepada Allah Rabbul Ardi was Samawat? Kenapa engkau lebih condong kepada kemalasan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadamu segala kenikmatan? Ajak jiwa kita bicara. Karena jiwa itu sejatinya, kata beliau di sini, menyukai kesenangan, jiwa menyukai kemewahan, dan mempunyai hak dalam batas syariat. Jiwa kita itu nggak pernah merasa cukup, jemaah. Nggak pernah jiwa itu merasa cukup. Ketika punya ini ingin itu, punya itu ingin yang levelnya lebih tinggi dan seterusnya. Dia selalu ingin dengan kemewahan. Tapi ingat, dia bukan hanya dipenuhi keinginan materinya, tapi juga ada batas syariat yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahihain, hadis Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengatakan, wali nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jiwamu memiliki hak atasmu. Dan hak jiwa yang paling besar adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak jiwa yang paling besar adalah kita menjadikan diri kita, menjadikan jiwa kita selalu kembali
kepada Allah dengan taubat, dengan selalu bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan selanjutnya, kita habisi poin ini. Beliau sebutkan, tidak ada seorang pun yang bertakwa yang meremehkan waktu dan masa sehatnya serta tidak memanfaatkannya untuk meraih keuntungan di dalam usia itu, kecuali pasti dia akan menyesal, sedih dan menangis. Kalau orang yang bertakwa, dia pasti akan mengerti betapa pentingnya waktu. Selanjutnya beliau sebutkan, waktu luang itu pasti akan dicabut dari seorang hamba. Sekarang ataupun besok pasti akan diambil. Hari ini kita sempat melakukan kebaikan, segera lakukan kebaikan, jangan ditunda. Hari ini kita mampu melakukan banyak ketaatan, lakukan sebanyak mungkin, jangan sampai kita mengulur waktunya. Karena lambat laun waktu yang tadi longgar akan disempitkan oleh Allah. Waktu yang tadi panjang akan dipendekkan oleh Allah. Waktu yang tadi luang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian beramal. Cepat-cepat kalian beramal. Badiru. Jangan tunda lagi, segera beramal. Kenapa? Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Karena fitnah yang hadir dalam kehidupan seorang muslim itu seperti malam yang gelap gulita. Bahkan di sini Nabi SAW sebutkan ka qita'il lail, seperti potongan malam. Malam yang gelap itu, di malam yang tidak ada bintang dan tidak ada bulannya. Gelap gulita. Bisakah kita kalau melihat ke langit, adakah garis-garis di malam hari itu? Terpotong-potongkah malam itu? Kita tidak melihat. Tapi Nabi sebutkan, fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya terkadang dia sampai kepada kita dan kita tidak tahu, oh ternyata saya sudah kena fitnah. Oh ternyata saya sudah kena syubhat. Oh ternyata saya sudah terpacu oleh syahwat. Fitnah itu begitu tajam dan begitu cepat dan terkadang kita tidak sadari. Apa efek dari fitnah tersebut? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Boleh jadi karena sebab fitnah itu tadi paginya seorang itu mukmin, tapi petang harinya dia sudah kafir. Ada kelanjutannya ini. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Boleh jadi petangnya dia mukmin, tapi paginya dia sudah menjadi kafir kepada Allah. Karena fitnah yang hadir pada dirinya itu menyambar begitu cepat. Sementara hatinya lemah. Apa yang dia lakukan? Yabi'u dinahu bi'aradin min dunia. Ternyata fitnah yang merubah nasibnya menjadi buruk itu dikarenakan dia menjual agamanya dengan bagian kecil dari kehidupan dunia. Maka di sini penulis Ummu Abdillah membawakan nasihat ayah beliau kepada mereka. Kata beliau, di antara bimbingan dari ayahanda kami, yaitu Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, dia mengatakan, wahai anak-anakku, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam kebaikan, sebelum datang kepada kalian perkara yang memalingkan kalian dari kebaikan. Kita punya nih, hari ini, ingin sedekah hari ini. Tapi kita katakan kayaknya sedekahnya besok aja deh, biar lebih banyak. Enggak, bukan gitu konsepnya. Bukan gitu. Hari ini saya ingin bantu orang. Tetapi kalau saya bantu hari ini cuma bisa bantu 1 orang. Kalau besok mungkin saya bisa bantu 7 orang. Jangan tunda. Karena halangan itu pasti akan mengincar. Saya hari ini ingin menghafal ayat ini. Ingin mengerti hadis ini dan ayat itu. Tapi kayaknya besok aja lah. Karena kayaknya besok waktu saya libur. Hari ini masih banyak kegiatan. Enggak. Bisa jadi waktu libur justru lebih sibuk. Maka bersungguh-sungguhlah dalam kebaikan sebelum datang kepada kita perkara yang memalingkan kita dari kebaikan itu. Maka beliau sebutkan sungguh waktu sangatlah berharga dan lebih mahal demi Allah dibandingkan uang miliaran emas dan perak. Karena waktu, usia itu lebih berharga dari semua aset dunia. Bahkan aset yang paling baik yang dimiliki oleh seorang hamba selama hidup adalah usianya. Waktu yang telah berlalu tidak mungkin diperoleh kembali. Kita dipersiapkan untuk hisab, bukan dipersiapkan untuk menghabiskan usia. Maka persiapkanlah amal. Waktu kita, ini harus mengerti ya. Waktu kita adalah milik Allah.
kita tidak memiliki waktu. Kalau kita memiliki waktu, kita akan tambah sesuai dengan keinginan kita. Tapi waktu kita, usia kita, masa hidup kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita sendiri milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang menjadi milik Allah tidak boleh digunakan kecuali dengan izin Allah. Harusnya gitu. Allah sebutkan dalam Al-An'am 162. Ini cara terbaik menggunakan waktu. Selain Az-Zariyat ayat 56, surah Al-An'am ayat 162. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna salati." Katakanlah sesungguhnya salat, wa nusuki, seluruh ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup bukan untuk, lah, seorang orang tua dia berkorban untuk anaknya. Tetapi pengorbanan dia untuk anaknya itu sejatinya untuk Allah. Jangan sampai waktu itu habis tanpa ada hitungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, isilah waktumu dan makmurkanlah dengan kebaikan. Sebagaimana dia adalah hartamu yang paling pokok. Harta yang paling utama adalah usia. Bahkan kau tidak bisa dapatkan harta kecuali dengan usia. Yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah jangan, ini sebelum terakhir, yang keempat, yaitu lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Dan yang kelima, yang terakhir kita bahas, adalah jangan menyiakan waktu sehat dan waktu luar. Jangan menyiakan waktu sehat dan waktu luar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tempat berhentinya berakhir dengan surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari neraka yang membara. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.